Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat bertemu kembali dalam renungan satu hati sapaan Tuhan tiap pagi. Pagi ini kita sudah memasuki hari terakhir di bulan Agustus 2023 dan kita akan awali hari ini dengan bersama-sama bersatu hati dalam renungan pagi, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, selamat pagi Bapa, mengucap syukur buat hari yang masih Kau beri bagi kami. Hingga saat ini kami boleh bangun pagi dan menghirup udara segar dengan penuh sukacita. Bapa, kami akan mengawali hari kami dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala hal yang akan mengganggu kami. Bukakan mata hati dan pikiran kami untuk bisa mengerti akan firman-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab 1 Tawarik pada pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan Mbak Berta akan membantu kita membacakan ayat dari kitab Tawarik ini bagi kita semua. Silahkan Mbak Berta. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai dengan 10 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Mbak Berta karena sudah membantu membacakan firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema renungan pagi hari ini adalah syukuri apa yang ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang cukup populer yang dibawakan oleh sebuah grup band di Indonesia, yaitu grup band The Massive. Ada satu lagu yang judulnya Jangan Menyerah. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan lagu ini, dan di bagian refren lagu ini tertulis demikian: syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Kalimat dalam refren ini senada dengan bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun dan tetap melakukan yang terbaik seperti apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan, sehingga melalui ucapan syukur itu Allah yang kita sembah ini makin dikenal oleh banyak bangsa dan juga oleh sesama di sekitar kita. Ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup atau adanya peristiwa yang mungkin tidak kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita, apapun itu pandanglah sebagai sebuah anugerah yang diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita. Allah menghendaki supaya kita tidak menyerah dengan kegagalan atau larut dalam peristiwa yang tidak menyenangkan tersebut. Namun Allah menghendaki kita supaya kita tetap punya semangat untuk bangkit, tetap bersyukur, dan tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan dengan demikian nama Allah itu akan terus dipermuliakan. Dan hal ini akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup dalam kehidupan kita bagi sekitar kita. Bersyukur merupakan hal yang paling banyak dijumpai dalam kitab Mazmur. Pemazmur dalam bacaan ini ditulis oleh Raja Daud. Juga Raja Daud meminta kepada Asaf dan juga saudara-saudaranya yang juga banyak menuliskan mazmur dalam kitab Perjanjian Lama untuk selalu bersyukur kepada Allah. Tidak hanya bersyukur, namun mereka juga diminta oleh Raja Daud untuk memperkenalkan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dan luar biasa kepada bangsa-bangsa. Bersyukur atas kebaikan Allah yang menjaga dan memelihara umatnya di masa lalu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa akan karya Allah dalam hidup umatnya.
Ungkapan syukur melalui pujian ataupun berbagai kesaksian akan menjadikan kita semua sebagai pewarta sukacita dan penyembuh bagi setiap orang yang sedang bersusah hati atau yang sedang lemah, dan akan memampukan kita untuk bisa membawa dan mengajak setiap orang untuk kembali dan menyembah kepada Allah, karena mereka bisa melihat kebaikan dan kebesaran Allah dalam sikap dan tindakan kita. Oleh karena itu, tetaplah bersyukur dalam keadaan atau kondisi apapun. Jangan larut dan tenggelam dalam kegagalan atau sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan, tetapi pandang setiap peristiwa sebagai anugerah Allah. Jangan menyerah, tetap lakukan yang terbaik. Dan jangan lupa tetap berdoa memohon penyertaan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, yang senantiasa menjagai kami di sepanjang hidup kami, mampukan kami Bapa untuk senantiasa bisa bersyukur dalam setiap kondisi ataupun peristiwa yang kami alami. Mampukan kami untuk bisa menjadi saksi-Mu di setiap kesempatan hidup kami, mewartakan kabar sukacita bagi sesama kami. Jangan biarkan kami menyerah dengan kondisi atau keadaan kami Bapa. Namun kiranya Engkau yang membangkitkan semangat kami dan memampukan kami untuk tetap melakukan yang terbaik yang berkenan kepadamu, dan boleh senantiasa bersyukur atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami ya Bapa. Jadikanlah kami saksi-Mu dalam setiap pelaku kehidupan kami. Kami serahkan hari-hari kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan satu hati kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.